Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati seluruh mahasiswa yang hadir pada kesempatan perkuliahan Pak Agus, penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana PKKB. Jadi di pokok bahasan ini Pak Agus akan membahas tentang sistem informasi dan komunikasi dalam penanggulangan krisis kesehatan ya. Jadi ini penting diketahui oleh seluruh adik-adik mahasiswa, karena dengan mengetahui sistem informasi dan teknik komunikasi dalam penanggulangan krisis kesehatan ini diharapkan nanti semuanya bisa menjadi TCK ya, tim cadangan kesehatan, kalau ini belum bekerja ya. Jadi masih dalam pendidikan, setelah menempuh mata kuliah PKKB ini nanti bisa mendaftar di TCK, tim cadangan kesehatan atau tenaga cadangan kesehatan ya, di Kementerian Kesehatan. Baik. Jadi tujuan dari pokok bahasan ini ya adalah memahami tentang kebijakan ya yang terkait dengan sistem informasi penanggulangan krisis kesehatan, mekanisme pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi. Jadi ada pengumpulan, diolah, disajikan data itu sebagai sebuah informasi. Terus jenis informasi dan waktu penyampaian informasi. Kegiatan IPE-nya nanti interprofession elaboration ya, nanti ada simulasi di lapangan, teknik penyajian data yang wajib dibutuhkan dalam media bencana, dalam medan bencana dan juga simulasi berkaitan dengan koordinasi tim menggunakan radio panggil dan isyarat. Ini nanti di lapangan ya, kita latihan seperti itu. Yang pertama, apakah sistem informasi penanggulangan krisis kesehatan itu? Jadi Kementerian Kesehatan dalam hal ini adalah Puskris ya, Puskris atau Pusat Krisis Kesehatan ya, Kemenkes ya, bagian dari kita juga kalau kita Poltekkes, punyanya Kemenkes. Ini mempunyai sistem informasi penanggulangan krisis kesehatan, dan ini eranya adalah era digital. Nanti adik-adik sekalian bisa melihat di websitenya Puskris ya, terkait dengan informasi penanggulangan krisis kesehatan. Nah, sistem informasi penanggulangan krisis kesehatan ini adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan. Ingat ya, yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung penanggulangan krisis kesehatan. Jadi sistem informasi ini berisi tentang apa aja Pak Agus? Berisi tentang data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan SDM yang dikerahkan untuk tindakan mendukung penanggulangan krisis kesehatan. Adik-adik sekalian, adik-adik mahasiswa sekalian, jadi berdasarkan Permenkes, ini memang ada perubahan ya, ini yang terbaru, Permenkes 77 tahun 2014 ya. Ini merupakan perubahan sebetulnya dari pedoman Permenkes Sistem Informasi Krisis Kesehatan tahun 2006 ya, tahun 2006. Berubah di tahun 2014 dengan Permenkes nomor 77 tahun 2014. Jadi di perkuliahan awal ini Pak Agus akan membedah tentang Permenkes ini. Nanti linknya mungkin bisa saya share di deskripsi YouTube ini ya. Seperti itu, nanti link Google Drive-nya juga saya share di link ini. Baik,
Lanjut, apa tujuan pengaturan sistem informasi krisis kesehatan? Tujuan dari pengaturan ini ya, diatur dalam sistem info krisis ini. Yang pertama adalah menjamin ketersediaan informasi krisis kesehatan yang cepat, tepat, akurat, konsisten, terkini ya. Cepat, tidak lambat, tepat, yang dilaporkan jelas, tepat, akurat, titiknya di mana, terjadi kejadiannya di mana, konsisten, tidak berubah-ubah. Artinya berubah-ubah itu dari data awal 100 ya, terus berkembang menjadi 200, korbannya nggak apa-apa, itu konsisten. Tapi jadi data korban terus konsisten ada, maksudnya ya, terkini, terupdate ya. Dan yang paling penting ini dapat dipertanggungjawabkan. Ini oleh karena itu sering kejadian bahwa ada informasi-informasi hoax yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, sehingga ketika kita sebagai tenaga kesehatan sudah bersiap ya untuk menuju ke wilayah bencana, ternyata hoax ya, hanya informasi yang untuk mengacaukan situasi ya. Dan untuk apa ketersediaan informasi krisis kesehatan ini? Untuk dasar pengambilan kebijakan. Nanti ada pengambilan kebijakan dari apa? Kalau kita tahu bahwa untuk krisis kesehatan yang pertama adalah Kemenkes, yang dalam hari ini adalah Puskris ya, pusat krisis. Turun itu nanti menjadi Puskris regional ya, regional yang ada di dinas kesehatan provinsi masing-masing. Nanti adik-adik perawat, bidan ya, dan profesi apapun bisa bekerja di sana. Lanjut ke tingkat kabupaten kota. Kabupaten kota itu ada namanya PSC ya, Public Safety Center. Nah, ini merupakan kepanjangan dari Puskris ya, PSC ini, Public Safety Center. Jadi kita ini terus PSC ini ikut siapa nanti? PSC itu di Dinkes ya, Dinkes. Nah, terus nanti Dinkes itu koordinatornya siapa untuk kebencanaan? Namanya BPBD ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah ya. Oke, jadi ini yang kedua adalah menjamin ketersediaan dan akses terhadap informasi krisis kesehatan yang bernilai pengetahuan. Pengetahuan ini berarti selain untuk masyarakat, juga akademisi seperti kita, mahasiswa, dosen teknik perlu tahu, terutama perguruan tinggi kesehatan, serta dapat dipertanggungjawabkan. Di webnya Puskris itu memang banyak ya, file-file dokumen terkait dengan pengetahuan. Yang ketiga adalah memberdayakan peran serta akademisi. Nah, ini siapa akademisi? Ya kita ini, mahasiswa, dosen, swasta, masyarakat dalam penyelenggaraan sistem informasi penanggulangan krisis kesehatan. Ya, memberdayakan peran serta akademisi, ketersediaan dan akses. Terus sebagai dasar pengambilan kebijakan. Yang keempat, sebagai apa? Di dalam lingkup sistem informasi yang berdaya guna dan berhasil guna ya, melalui penguatan kerjasama, koordinasi, dan integrasi. Kerjasama, koordinasi, dan integrasi. Koordinasi, dikongkon, dikasih nasi. Ini ada istilah seperti itu ya. Kan ya, koordinasi artinya kerjasama, berkoordinasi, bermusyawarah untuk menentukan sebuah pilihan kebijakan ya. Jadi kerjasama, setelah panggil, koordinasi, terus integrasi disatukan. Bahasa Prof. Ma'arif, beliau adalah Bapak BNPB dulu ya, Kebencanaan Indonesia. Itu adalah bagaimana kita datangi libatisasi. Nah, gitu. Jadi nanti adik-adik sekalian sebagai tenaga kesehatan harus proaktif di daerahnya masing-masing untuk mendatangi siapa? Ya, mendatangi relawan, mendatangi Pak Lurah, mendatangi stakeholder, mendatangi RT, RW,
dikumpulkan, ya. Terus bidan desanya dikumpulkan untuk kerjasama, koordinasi, dan integrasi dalam penanggulangan bencana. Makanya ini penting materi ini ya. Dan ini harus perlu latihan, koordinasi itu, kerjasama itu harus perlu latihan. Public speaking skill, leadership skill, negotiation skill, ya itu harus mumpuni. Ya ini harus perlu dilatih ya. Bagaimana teknik bicara, terus bagaimana cara teknik negosiasi dan lain sebagainya. Sehingga diharapkan dengan adanya kerjasama, koordinasi, dan integrasi ini bisa mewujudkan sinkronisasi, ya. Sinkron, yang artinya itu semua itu berjalan pada arah yang sama, sinkron ya, pada arah yang sama. Jadi informasi ini penting untuk sinkronisasi dalam mendukung pembangunan kesehatan yang berkesinambungan ya. Berkesinambungan atau continuous program ya, continuous program ya, program yang berkelanjutan ya. Itu adalah tujuan pengaturan sistem informasi krisis kesehatan. Yang pertama adalah sebagai dasar pengambilan kebijakan, yang kedua ketersediaan dan akses terhadap informasi, terus yang ketiga memberdayakan peran serta akademisi, swasta, masyarakat, yang keempat adalah mewujudkan terselenggaranya kerjasama, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi ya, sehingga kita bisa menyelenggarakan pembangunan kesehatan yang berkesinambungan. Ada 4 ya, ada 4. Oke, baik, kita lanjutkan. Data dan informasi krisis kesehatan prakrisis. Nah, ini kita bagi menjadi prakrisis, tanggap darurat, dan pasca krisis ya. Ada pra ya, ada saat krisis, dan pasca krisis. Ini yang pra ya, pra krisis. Pra itu berarti sebelum ya, sebelum krisis ya. Dalam hal ini begini, sebagai tenaga kesehatan contoh ya, Pak Agus ini ada kegiatan apa, FPRB, Forum Pengurangan Risiko Bencana. Ini kebetulan jadi ketua ya saya di FPRB di Kota Blitar ya. Terus juga di forum SRPB gitu, SRPB forum relawan ya, seperti itu. Itu juga menjadi anggota juga di sana ya, untuk grupnya relawan. Kalau FPRB itu melibatkan pentahelik 5 pilar ya. Apa saja? Pemerintah, terus swasta, ya, media, akademisi, ya, terus juga ada relawan ya, seperti itu. Nah, dalam prakrisis diperoleh dari apa? Informasi prakrisis dari profil penanggulangan krisis kesehatan. Profil penanggulangan krisis kesehatan. Lah, nanti kita jelaskan ini ya tentang profilnya. Nah, prakrisis itu apa artinya? Prakrisis adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pada situasi tidak terjadi bencana. Situasinya tidak terjadi bencana, ya, atau ada potensi bencana yang meliputi kegiatan perencanaan penanggulangan krisis kesehatan, pengurangan, ya, perencanaan, pengurangan, ya, pendidikan dan pelatihan, penetapan syarat standar teknis, dan analisis penanggulangan krisis kesehatan, kesiapsiagaan, mitigasi. Kesiapsiagaan dan mitigasi. Inilah yang disebut dengan prakrisis. Kalau dalam kebencanaan adalah prabencana. Prabencana ada kesiapsiagaan, ada mitigasi. Bedanya apa Pak Agus? Kalau kesiapsiagaan itu adalah ada potensi bencana. Nah, kalau mitigasi itu belum ada potensi bencana. Belum ada potensi. Contoh, sekarang musim hujan. Musim hujan ya. Oke.
musim hujan ini, maaf ya. Nah, seperti contoh sekarang, seperti sekarang musim hujan gitu ya. Kalau ini ya, sini aja penjelasannya. Sekarang musim hujan. Musim hujan itu kira-kira untuk banjir, ini banjir ya, terus kekeringan. Untuk banjir ini adalah nanti kegiatannya kesiapsiagaan ya. Maaf ya. Nah, untuk banjir ini kegiatannya adalah kesiapsiagaan. Nah, untuk banjir ini kegiatannya adalah kesiapsiagaan. Tetapi untuk kekeringan ini adalah mitigasi. Kesiapsiagaan menghadapi banjir, tapi kekeringan adalah mitigasi. Bagaimana perencanaan kita ketika terjadi kekeringan nanti setelah banjir. Nah, jadi nanti terintegrasi terus, berputar terus antara pra, saat, dan pasca ya, seperti lingkaran itu ya. Oke, baik, lanjut. Tadi saya sampaikan bahwa profil penanggulangan krisis kesehatan itu adalah informasi tahap prakrisis ya. Apa saja yang perlu dilakukan? Begini adik-adik mahasiswa sekalian, sebagai tenaga kesehatan, kita harus bisa menggambarkan peta daerah saya itu, daerah tempat tugas saya itu, bagaimana petanya terkait dengan penanggulangan krisis kesehatan. Isinya apa saja? Ini berdasarkan tadi ya, Permenkes tahun 2014 tadi ya. Yang pertama adalah gambaran umum ya, gambaran umum. Gambaran umum wilayah ini termasuk apa? Luas wilayah, jumlah desa, kelurahan, RT, KK, penduduk kelompok rentan. Nah, kelompok rentan atau disebut dengan vulnerability ya. Vulnerability itu terdiri apa aja di sini? Nah, ada 5, ada lansia, ya, ada balita, terus ada difabel atau cacat ya, masuk di situ ODGJ, orang dengan gangguan jiwa ya, terus ada juga PTM ya, penyakit kronis ya, penyakit kronis. Ini merupakan orang yang rentan. Rentan itu artinya adalah berisiko terhadap kematian ketika terjadi bencana ya. Topografi ini di Google Map sudah ada ini ya, ada Google Map, sudah ada jenis rawan bencana, potensi resikonya apa ya, potensi bencananya apa. Nah, ini nanti. Dan ini sumbernya adalah IKD. Nah, sumbernya dari ini, data ini IKD. IKD daerah adalah Indeks Ketahanan Daerah. Ya, mesti ada ini Indeks Ketahanan Daerah itu. Indeks Ketahanan Daerah itu ada di BPBD ya, BPBD. Di BPBD di kabupaten kota mesti ada itu ya, Indeks Ketahanan Daerah. Lanjut. Gambaran aksesibilitas wilayah, akses komunikasi, bagaimana komunikasi memakai apa, HP, telepon dan lain-lain ya, akses transportasi, waktu tempuh dan jarak ke ibu kota atau pusat regional ya. Ini data kejadian krisis kesehatan. Nah, ini datanya ini harus dilihat nanti kejadiannya apa, jumlah korban dan lain-lain ya. Terus ada lagi data fasilitas layanan kesehatan. Nama sarana pelayanan kesehatan, kapasitas tempat tidur, bed occupation rate ya. Occupation rate, rata-rata tempat tidur ditinggali, jumlah tenaga kesehatan ya, dokter umum, dokter spesialis bedah, anak, anestesi, penyakit dalam, jiwa, perawat, bidan,
penata rongsen, apoteker, asisten apoteker, tenaga keseling, tenaga gizi. Ini minimal tenaga ya standar dalam krisis kesehatan ya. Ini dokternya ada dokter umum, spesialisnya bedah, anak, anestesi, bius, penyakit dalam, jiwa, perawat, bidan, penata rongsen, apoteker, asisten apoteker, AA, tenaga keseling, dan tenaga gizi. Dan juga kepemilikan tim penanggulangan krisis kesehatan. Punya enggak tim? Nah, tim penanggulangan krisis kesehatan. Ini kalau di daerah namanya PSC ya, Public Safety Center. Terus ada lagi namanya TRC, tim reaksi cepat. Ada TGC ya di Puskesmas itu ya, tim gerak cepat ya. Terus kepemilikan protap penanggulangan krisis. Punya enggak protapnya penanggulangan krisis? Ya, alurnya, diagram alur ketika terjadi krisis kesehatan mulai dari mana? Dari daerah menuju kepala Puskesmas, menuju kepala dinas kesehatan ya, melalui PSC, lalu ke BPBD, lalu ke Puskris provinsi, naik ke Puskris di Kemenkes ya, seperti itu. Punya nggak protap itu? Oke, lanjut. Tadi gambaran umum, terus yang lanjutnya adalah upaya pencegahan, mitigasi ya, upaya pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Punya enggak program kerja ya, kegiatan terkait penanggulangan krisis kesehatan? Ada program kerja, rencana kontingensi gitu. Rencana kontingensi itu adalah rencana aksi ketika terjadi bencana atau krisis ya, rencana aksi. Siapa terus melakukan apa? Nah, siapa melakukan apa? Ini rencana kontingensi. Ada nggak peraturan kebijakan terkait penanggulangan krisis kesehatan? Ini biasanya ada namanya Perda PB ya, peraturan daerah penanggulangan bencana. Ini ada penyusunan naskah akademiknya juga ada ya, peraturan. Kalau terjadi bencana itu siapa membantu apa, perannya apa, antara dinas OPD dan dinas terkait ya, seperti itu. Pedoman protap Juknis, Juklak Juknis, penunjuk pelaksanaan tunjuk teknis terkait penanggulangan krisis kesehatan yang pernah disusun dan masih berlaku, berarti ada tanda tangannya ya. Ada TTD kepala daerah ya, kepala daerah masih berlaku. Pernahkah ada pertemuan koordinasi terkait penanggulangan krisis kesehatan yang pernah diselenggarakan? Nah, ini biasanya leading sektornya adalah Dinkes ini. Dinkes. Pernah tidak? Kegiatan sosialisasi, ada nggak sosialisasi? Ya, ini seharusnya juga Dinkes ini. Ya, sosialisasi penanggulangan krisis ya. Terus advokasi, ada nggak advokasi? Advokasi itu pengarus utamaan ya toh. Penyampaian kemana? Ke DPRD ya, ke kepala daerah ya, terkait dengan resiko krisis kesehatan ya di daerah ya, itu. Terus satgas kesehatannya ada enggak? TRC, tim reaksi cepat ya toh. TRC itu tim reaksi cepat. Nah, RHA itu Rapid Health Assessment ya, Health Assessment. Ini adalah kaji Jitu Pasna nah, ya. Jitu Pasna, kaji cepat, kaji setelah terjadinya bencana ya, pasca bencana. Rapid Health Assessment. Tim bantuan kesehatan, nah, ada nggak tim bantuan kesehatan? Termasuk di situ ada nggak relawan kesehatan? TCK, ada nggak tim cadangan kesehatan? Atau pelaku-pelaku kesehatan di daerah itu seperti BSMI,
Bulan Sabit Merah Indonesia, PMI, Muhammadiyah Disaster Management Center, MDMC, terus organisasi yang lain, LMI, terus ada relawan sosial, ada apa ini paguyuban ambulan dan lain sebagainya. Monggo silakan. Itu nanti dicek satu persatu ya. 9. Upaya pencegahan mitigasi pencegahan diantaranya tenaga kesehatan terlatih terkait penanggulangan krisis kesehatan. Ada nggak tenaga kesehatan terlatih? Nah, ini penting ini, penanggulangan krisis kesehatan ini harus ada tenaga kesehatan yang terlatih. Data ketenagaan unit kerja pengelola program terkait penanggulangan krisis kesehatan. Data ketenagaan. Nah, ini ada nggak SDM-nya? SDM. Ya, SDM-nya terkait dengan program penanggulangan krisis ya. Terus pelatihan apa yang pernah dilakukan? Nah, pelatihan apa untuk krisis? Ya, pelatihan macam-macam pelatihannya itu ada namanya pelatihan apa? RHA, ada latihan namanya gizi apa bencana. Ada mungkin update BLS, BTCLS ya. Terus ada lagi pelatihan rumah sakit lapangan, ada lagi PSP, psikososial support, ada lagi pelatihan apa? SAR ya. SAR ya. Search and Rescue ya. Pencarian dan pertolongan, tapi bukan pentol ya. Pencarian dan pertolongan ya. Macam-macam pelatihannya, banyak sekali pelatihan ini. Maka kalau adik-adik berminat di dalam kebencanaan atau krisis kesehatan, luar biasa ya. Kita sosial, temannya banyak, kegiatannya banyak, bisa potensi jadi pelatih, bisa potensi jadi koordinator, bisa berpotensi menjadi apapun yang penting bermanfaat di dalam penanggulangan krisis kesehatan. Ya, bentar ya, tak minum dulu, terlalu berapi-api ya. Oke, kita lanjutkan. Lanjut, apalagi yang dilaporkan sarana transportasi kesehatan yang dimiliki dan dapat dioperasionalkan saat terjadi krisis. Apa saja? Contohnya ambulan. Ambulan itu ada 2 jenis ya toh. Ambulan medik, ambulan transport. Nanti ada ini pelatihannya ambulan protokol namanya. Terus ambulan mobil ya. Terus ada lagi ambulan sepeda motor. Mungkin trail ya. Ada motor trail. Mungkin ada sepeda ya, sepeda ontel itu ya. Seperti itu ya, monggo silahkan. Ambulan udara, helikopter dan lain-lain. Alat kesehatan dan sarana penunjang yang dimiliki dan dapat dioperasionalkan. Nah ini berarti harus ada data alkes. Data alkesnya ada enggak? Nah, alat kesehatan ya. Terus obat dan logistik lain. Nah, obat dan logistik lain. Ini orang-orang farmasi biasanya ya, orang-orang farmasi, termasuk di situ nanti logistik itu adalah IT ya, farmasi, IT, terus logistik pendukung seperti dapur umum, PMBA ya, pos makanan bayi dan anak ya. PMBA itu kepanjangan dari pos makanan bayi dan anak ya. Karena PMBA ini harus ada, karena apa? Jangan sampai kejadian bencana di gizi ya. Di gizi itu jangan sampai terjadi satu peningkatan KEK, kekurangan energi kalori. Terus yang kedua peningkatan angka stunting, yang ketiga adalah penurunan jumlah pemberian ASI eksklusif. ASI eksklusif adalah bayi 0 sampai 6 bulan harus hanya diberikan ASI, tidak ada PASI, pengganti air susu ibu, tidak ada.
Sehingga harus hati-hati karena kondisi bencana, kadang-kadang karena lelah ibu itu nutrisinya kurang, produksi ASI-nya kurang, sehingga anak akhirnya dikasih PASI ya. Pengganti air susu ibu, susu bubuk yang nanti diseduh terus diminumkan ke bayi. Hati-hati, itu resiko juga terjadi kalau izin sanitasinya jelek pada air, bisa terjadi diare, bisa terjadi muntah berak ya, seperti itu. Jadi harus hati-hati. Terus ketersediaan bahan dan alat sanitasi ya. Alat sanitasi ini teman-teman dari Kesling ya, Kesehatan Lingkungan ya. Di Poltek Semarang tidak ada ya, Kesling. Terus selanjutnya adalah ketersediaan APD ya. APD itu ada enggak? Nah, terutama ini nanti adalah APD selain untuk penolong, nah ini juga APD untuk korban ya, untuk korban. Lanjut, upaya tanggap darurat dan pemulihan ya, upaya tanggap darurat dan pemulihan. Mobilisasi satuan tugas kesehatan pada saat terjadi krisis kesehatan, ini penting ya, mobilisasi ini ya. Oleh karena itu ini harus dilakukan ya, mobilisasi satuan tugas kesehatan pada saat terjadi krisis kesehatan ini. Yang kedua adalah gambaran waktu mobilisasi satuan tugas kesehatan pada saat kejadian krisis kesehatan ya, mobilisasi satgas, penilaian cepat kebutuhan kesehatan yaitu RHA tadi, Rapid Health Assessment. Terus gambaran kondisi upaya tanggap darurat dan pemulihan pada saat terjadi krisis, gambaran Yankes saat terjadi krisis, gambaran Yankes darurat ya, ini terutama di rumah sakit lapangan ya. Terus gambaran bantuan yang diterima dari luar wilayah pada saat terjadinya krisis kesehatan. Terus gambaran kegiatan pemulihan pasca krisis ya. Oke. Selanjutnya adalah manajemen data informasi dan informasi. Yang D ini. Gambaran olah datanya gimana, terus tempatnya di mana. Ya, makanya nanti adik-adik kalau bisa juga melihat di PSC-nya masing-masing, sehingga ada ini info tentang pengolahan data krisis kesehatan. Gambaran penyampaian informasi, sarana pengolahan data ya. Ada ya alat-alat minimal komputer ya, komputer, terus internetnya bagaimana ya. Gambaran alur informasi saat tanggap darurat, gambaran koordinasi informasi lintas program, lintas sektor ya, mungkin ada namanya satu data ya, satu link ya. Gambaran kegiatan penyebarluasan informasi ya, ini penyebarluasan informasi. Ini adalah manajemen data dan informasinya seperti ini. Ya, itu tadi pemetaan tentang profil penanggulangan krisis kesehatan ya. Oke, saya kira itu dulu. Nanti saya lanjutkan lagi ya. Bagus untuk kegiatan ini. Nah, saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di part 2 nantinya.